Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Family Mama Anggi. Nah, kali ini aku mau bikin cendol nih. Gara-gara kemarin yang viral cendol Cimehong dan cendol Elizabeth, akhirnya aku bikin cendol sendiri nih. Dan rasanya ini enak banget. Mumpung cuacanya lagi panas ya. Cendolnya ini kenyal, nggak mudah hancur, dan warnanya cakep banget. Nah, ini pada saat kusajikan ya bersama batu es, masukkan cendol, kuah santannya juga gurih. Lalu dipadukan dengan gula merah yang manis, legit, dan kental. Apalagi ditambah ada nangka, jadi aromanya cendolnya jadi lebih wangi. Adapun resep ini bisa juga untuk ide bakulan loh. Nah, kalau kalian pengen tahu bagaimana cara aku bikinnya, yuk ikuti videonya sampai selesai. Just check it out. Langkah pertama, ini sudah saya siapkan daun pandan 15 lembar. Saya akan membuat pewarna alami. Karena berhubung saya nggak ada daun suji, saya akan menambahkan dengan pasta pandan. Nah, sekarang aku akan potong-potong dulu daun pandannya. Kemudian aku akan blender daun pandannya. Nah, ini akan aku tambahkan air 1 liter. Nah, selanjutnya akan kita saring ya hasil blenderan kita tadi. Nah, ini dia warna hijau pandannya, cakep banget ya. Ini kita akan sisihkan dulu. Nah, untuk bahan cendolnya ini aku pakai 2 saset Nutrijel plain, masing-masing 10 gram ya. Ini berhubung nggak ada yang 10 gram, ya ada 15 gram. Kemudian saya akan masukkan 15 gram ininya 5 gram. Nah, ini 5 gramnya lagi. Jadi semua total 20 gram. Lalu tambahkan 100 gram tepung beras. Kemudian tambahkan 30 gram tepung tapioka. Tambahkan setengah sendok teh garam halus. Kemudian diaduk-aduk bahan keringnya sampai tercampur rata. Setelah rata, tambahkan air yang 1 liter tadi ya yang kita peras. Kita akan masukkannya sedikit demi sedikit. Untuk memastikan adonannya tidak bergerindil, maka kita akan saring ya. Nah, ini dia hasilnya ya. Setelah disaring, saya akan masukkan ke dalam panci. Nah, ini akan saya tuangkan ke dalam panci ya. Tuh, kalau sudah disaring kan hasilnya bagus ya teman-teman. Oh iya, karena saya tidak memakai daun suji tadi ya, karena nggak ada, ini akan saya tambahkan sedikit saja pasta pandan. Lalu masak lagi dengan api sedang cenderung kecil, sambil terus diaduk-aduk sehingga adonan ini mengental dan berubah warna. Kemudian kita matikan api kompor. Nah, ini terus diaduk-aduk ya, sampai uap panasnya berkurang. Nah, sekarang akan saya pindahkan ke dalam wadah. Nah, untuk memastikan tepungnya tidak ada yang bergerindil ya, nih banyak sekali. Ini akan kita saring dulu. Nah, disinilah teman-teman perjuangannya ya, menyaring adonan cendol sehingga menghasilkan yang lembut dan kenyal. Ini hasilnya setelah adonan cendolnya sudah saya saring ya, hasilnya betul-betul mulus. Sekarang siap kita akan cetak. Nah, untuk mencetak adonannya ini sudah aku siapkan cetakan seperti ini, seperti gelas ya. Ini aku beli di pasar Blitang, daerah Palembang. Ini saya beli sekitar harga 37.000 lebih, hampir 38.000. Kemudian saya akan siapkan airnya dulu. Sekarang sudah saya siapkan air es. Kemudian tambahkan air secukupnya saja. Tadi saya memakai air matang ya, semuanya ini air matang. Akan saya masukkan ya adonan cendolnya yang sudah kita saring tadi. Kemudian kita akan dorong. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan ya alat yang satu lagi tadi. Kita tekan ya. Sambil digoyang-goyangkan. Nah, ini sudah saya isi lagi ya. Kemudian kita akan dorong lagi.
Nah, kalau teman-teman nggak punya cetakan adonan seperti tadi ya, bisa juga dengan cara seperti ini teman-teman ya. Kita carangan minyak ya untuk masak biasanya. Ini udah saya cuci bersih. Kemudian kita tekan-tekan seperti ini. Tara, ini dia hasilnya. Setelah semua adonan cendolnya dicetak, cendolnya ini kenyal ya dan tidak mudah hancur. Kita akan diamkan dulu di dalam air es beberapa lama agar cendolnya semakin kokoh dan semakin ngeset ya. Kita akan buat gula merahnya. Di sini aku sudah pakai 250 gram gula merah. Saya memakai yang aren. Kemudian tambahkan 50 gram gula pasir. Lalu tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul, 1/4 sendok teh garam halus. Kemudian masukkan air 100 ml. Lalu ini kita masak dengan api sedang cenderung kecil. Kita aduk terus ya sampai tercampur rata. Kemudian kita masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk sampai gula merahnya larut dan mendidih. Segera matikan api kompor. Nah, setelah itu kita akan saring gula merahnya. Seperti ini hasilnya. Biarkan dulu, kemudian dinginkan. Kalau sudah dingin, gula merahnya akan semakin mengental. Sekarang aku akan bikin untuk kuah santannya. Ini ada 500 ml santan. Ini saya pakai santan segar ya. Lalu masukkan daun pandan. Ini akan saya gunting-gunting. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita masak dengan api sedang cenderung kecil. Ini kita akan masak sampai santannya mendidih. Nah, ini dia. Kalau santannya sudah mendidih, kemudian kita matikan api kompor. Nah, ini santannya terus diaduk-aduk ya sampai uap panasnya berkurang. Kemudian santannya disaring biar hasilnya bersih. Tada! Ini sudah saya siapkan semuanya. Untuk cendolnya ini sudah wangi ya, semakin kenyal karena sudah berapa jam direndam dengan air es. Dan untuk santannya juga sudah saya masak, dan juga untuk gula merahnya ini sudah semakin kental karena tadi sudah saya dinginkan ya. Tuh. Adapun ini untuk nangkanya sudah saya potong kecil-kecil ya. Nah, ini dia cendolnya, tinggal kita sajikan ya. Sudah saya siapkan batu es. Kemudian kita ambil cendolnya. Ini air matang ya, jadi kalau seandainya air ini masuk nggak masalah ya teman-teman. Lalu kita tambahkan santan. Lalu gula merahnya yang kental. Nah, yang terakhir baru kita tambahkan dengan potongan nangka. Masya Allah, ini cantik banget warnanya teman-teman ya. Kemudian ini kan kita aduk-aduk. Nah, sekarang saatnya mau saya cobain. Mumpung cuacanya lagi panas ya, ini saya akan cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Cendolnya seger banget, enak banget. Perpaduan santan, gurih, dan gula merahnya yang kental. Masya Allah, recommended banget ya teman-teman untuk dicoba. Cuaca panas-panas, makan cendol. Rasanya pun manis dan legit ya. Nah, demikian tadi cara membuat cendol buatan sendiri. Ini dia sudah jadi, kelihatannya segar dan menarik banget. Cara buatnya sedikit ribet ya, karena harus dicetak dan disaring berulang-ulang untuk menghasilkan tekstur cendol yang lembut dan kenyal. Tapi terbayarkan dengan rasanya yang segar, manis, ada gurihnya, dan manis-manisnya ini benar berasa legit. Saat ini cuaca sedang panas-panasnya ya. Melihat yang segar-segar pasti akan tertarik banget. Cocok banget disuguhkan saat arisan atau ide bakulan.
Adapun resep cendol ini anti gagal ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dicoba resep ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.